Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat jumpa dalam kasih Tuhan. Melalui saat teduh pada pagi hari ini, kita diperjumpakan kembali dengan penuh sukacita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau percayakan kepada kami untuk kami jalani. Kami rindu bersama-sama mengawali hari ini, mengawali pekan ini, mengawali kehidupan di hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menguasai hati pikiran kami. Biarlah kami dapat memahami firman-Mu dengan sebaik-baiknya dan dapat kami melakukannya dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Semoga perjalanan kehidupan kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, layakkanlah kami untuk senantiasa membuka, membaca, dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Di dalam kasih Kristus Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini akan dituntun dalam tema berbuat dengan ketulusan hati. Berbuat dengan ketulusan hati. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ketulusan hati merupakan hal yang utama dalam setiap hal yang kita lakukan dalam hidup, agar kita bisa dipercaya dan menjadi berkat bagi orang lain. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari pertama Tesalonika pasal 2 ayat 1-5. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita, karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di sini Paulus menjelaskan kepada jemaat di Tesalonika tentang kisah pelayanannya selama dia berada di Tesalonika, dan bagaimana orang-orang di Tesalonika menjadi percaya oleh pemberitaan Paulus. Paulus berhasil dalam pekabaran Injilnya di Tesalonika. Tentu itu tidak terlepas dari cara pendekatan yang dilakukan oleh Paulus, sehingga mereka dapat menyambut dengan baik pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus.
Pertama-tama, Paulus menyadari pelayanannya sebagai kepercayaan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga kesadaran itulah yang mendorongnya untuk membangun ketulusan hatinya dalam memberitakan Injil. Dalam ayat yang kelima, saudara-saudara, Paulus katakan, "Kami tidak pernah bermulut manis dan tidak mempunyai maksud loba." Bermulut manis itu artinya kata-katanya selalu manis, kata-katanya selalu menyenangkan, enak didengar, tetapi hatinya penuh kebusukan dan penuh ketidaktulusan. Bermaksud loba artinya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan diri sendiri. Cara-cara seperti ini tidak pernah muncul dalam benak Paulus, selain daripada hati yang sungguh-sungguh tulus melakukan pemberitaan Injil. Semuanya mereka lakukan dengan tulus demi Injil, supaya Injil tersampaikan dengan sebaik-baiknya dan orang yang mendengarkannya menjadi percaya. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, pastikanlah kita menjadi orang yang tulus hati ketika kita melakukan sesuatu. Bukan untuk maksud-maksud tertentu atau mencari keuntungan diri kita sendiri. Ketika kita menasihati orang lain tentang sebuah kebajikan hidup, ketika kita menerima dan merangkul orang lain, ketika kita berbagi kasih dengan orang lain, pastikanlah bahwa itu bukanlah sekedar sebagai topeng kebaikan belaka, tetapi itu lahir dari sebuah ketulusan hati dalam melakukannya. Mengapa kita harus dengan tulus hati melakukan segala sesuatunya? Karena hidup ini, dengan segala tanggung jawab kita, adalah kepercayaan Tuhan kepada kita. Maka bukanlah kepentingan kita yang harus dikedepankan, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan harus menjadi yang terutama di atas segala sesuatunya. Bayangkanlah Bapak Ibu Saudara-saudara, keberadaan Paulus dalam penginjilannya. Dalam ayat 2 dia katakan, "Sungguh pun kami sebelumnya telah dihina dan dianiaya, tetapi oleh karena pertolongan Allah, kami beroleh keberanian." Paulus di sini tidak peduli dengan penderitaan yang dia alami, karena yang terpenting bukanlah dirinya sendiri, melainkan Injil Allah harus terus-menerus disampaikan. Dalam hal ini, sungguh-sungguh tergambar ketulusan hati Paulus adalah merupakan sebuah ketulusan yang sejati dari dia dalam pemberitaan Injil. Maka pemberitaan Injil yang disampaikan berbuah baik. Kemudian banyak jemaat yang terbentuk dan Tuhan semakin dimuliakan di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sekali lagi, dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, pastikanlah bahwa ketulusan hati menjiwai segala perjalanan kehidupan kita. Miliki hati yang benar-benar tulus untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kita semakin dipercaya dan diterima dengan baik oleh semua orang. Sangat menyenangkan jika kita menyaksikan orang-orang di sekitar kita selalu berhati tulus melakukan berbagai hal. Itu sangat melegakan hati kita semua. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jadilah berkat kepada semua orang dengan ketulusan hatimu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Semua karena Tuhan memungkinkan semuanya ini terjadi. Berkatilah kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah sungguh-sungguh dalam melakoni berbagai tugas dan tanggung jawab kami, apapun itu, kami dapat melakukannya sungguh-sungguh dengan ketulusan hati. Semoga Tuhan dipermuliakan di dalam segala sesuatunya.
Bapa Surgawi, kami hendak menjalani kehidupan selanjutnya dalam berbagai aktivitas kami. Tuhan, mampukanlah kami, berilah kami kekuatan, kesehatan, hikmat, bijaksana untuk melakoni berbagai tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Semoga semuanya dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Kami terus berdoa, jika sekiranya ada saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh saat ini, Tuhan berkati dan sembuhkanlah mereka melalui berbagai proses penyembuhan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, setiap kesempatan untuk menikmati hidup yang terus Engkau berikan kepada kami. Kami pertaruhkan seantero perjalanan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan kami yang berdoa, bermohon, dan mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah kebersamaan kita dalam saat teduh pada pagi hari ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kita, memperlengkapi kita dengan firman-Nya, menuntun kita kepada jalan yang dikehendakinya. Salam kasih, Tuhan memberkati kita semua.